Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan tayangan video dengan judul Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Penjajahan Bangsa Eropa Hingga Awal Abad 20. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kasna Safira. Saya Lasmi. Saya Triana Madani. Dan saya Rahmawati. Semoga tayangan video ini bisa menambah wawasan kita tentang perjuangan pahlawan Indonesia dalam mempertahankan tanah air. Pada masa lampau, Nusantara adalah wilayah yang kaya dan damai. Rakyat hidup tenang sebagai petani, pedagang, dan pelaut. Namun, kedamaian itu berubah ketika bangsa Eropa datang untuk mencari rempah-rempah. Lama-kelamaan, mereka bukan hanya berdagang, akan tetapi mulai menguasai wilayah, memaksa rakyat bekerja, dan mengambil kekayaan di tanah air. Karena penderitaan semakin besar, rakyat bangkit melakukan perlawanan. Ciri perlawanan saat itu masih sederhana, bersifat kedaerahan, dipimpin tokoh setempat, dan menggunakan senjata tradisional. Meski tidak terkoordinasi, semangat mereka sama, yaitu ingin terbebas dari penjajahan. Di berbagai daerah, perlawanan besar terjadi. Di Aceh, rakyat berjuang puluhan tahun melawan Belanda. Sultan, ulama, hingga rakyat kecil menyatu melindungi tanah mereka. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memulai perlawanan setelah melihat rakyatnya menderita dan makam leluhurnya diganggu. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menjadi salah satu perang terbesar. Di Maluku, Patimura memimpin rakyat melawan kekuasaan VOC. Keberaniannya membuat namanya dikenang sepanjang masa. Sementara di Bali, rakyat melakukan puputan, perlawanan sampai titik darah terakhir, menunjukkan bahwa kehormatan lebih mahal daripada hidup dalam penjajahan. Meski banyak perlawanan berakhir dengan kekalahan, api perjuangan tidak pernah padam. Setiap kekalahan justru membangkitkan semangat baru di daerah lain. Di sisi lain, penjajahan membawa banyak dampak buruk. Rakyat dipaksa kerja paksa, hasil panen diambil, tanah dirampas, dan penderitaan semakin besar. Pendidikan hanya untuk sebagian kecil masyarakat, sehingga banyak masyarakat tetap tertinggal dan miskin. Keadaan itu membuat rakyat mulai berpikir bahwa mereka harus bersatu, bukan lagi berjuang sendiri-sendiri. Kesadaran ini mulai muncul pada awal abad 20. Rakyat mengenal pendidikan modern dan mulai memahami bahwa penjajahan dapat dilawan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan organisasi dan persatuan. Muncullah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya. Semangat perjuangan yang dulu terpisah-pisah, kini berubah menjadi satu, semangat Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan satu hal, bangsa Indonesia tidak pernah menyerah. Dari Aceh hingga Papua, semua bersatu melawan ketidakadilan. Meskipun penjajahan menyebabkan penderitaan, justru dari situlah tumbuh keberanian, persatuan, dan nasionalisme. Api perlawanan yang dulu dinyalakan para pahlawan itulah yang akhirnya membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Dan api itu akan terus hidup selama rakyat Indonesia menjaga semangat persatuan dan cinta tanah air. Sekian tayangan video yang bisa kami berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.